Yang jadi perdebatan adalah yang gua stitch ya. Jadi dokter yang di podcast itu dia bilang maltodextrin adalah gula yang baik. Iya, gula pengganti untuk diabetes. Yes, that's where the problem is. Kalau itu permasalahan utamanya. Itu salah sih. Jadi gula yang baik untuk insulin dan segala macam. What? Iya, itu salah. Gak ada kan gula yang baik itu nggak ada. Nggak ada. Nah, cuman kan perbedaannya di Indonesia ini masalah olahraga angkat beban ini jadul banget gitu kan, jadul banget karena identiknya sama otot. Identiknya sama otot. Ketika lo masuk di gym, ya kan, badan-badan gede tuh binaraga tuh ditempel-tempel tuh. Gitu kan. Itu yang akan membuat orang tuh yang masuk ke gym itu kayak merasa terintimidasi. Betul. Tapi kalau gue mau sedikit ini nih agak bukan bantah. Tapi ada satu kasus ya ini mungkin 1 banding. Ada satu juara tinju yang suicide. Ya, kalau tinju berbeda ya. Tinju kan lu repeated hit. Iya. Oh iya. Emang lo nge-gym dikit-dikit malah lo kan. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Dan kali ini kita ada di Strongman Podcast. Dan bersama tamu kita ini, tamunya bukan kaleng-kaleng nih bro. Iya. Ember. Piring-piring. Ini dokter apa dokter? Dokter Felix Suhandri. Zulhendri. Sampai salah. Lu so asik lu. Dia, gue jelasin dulu nih bro. Dia double degree-nya di New Zealand, bener nggak bro? Ya, di New Zealand ya. Jadi lama di New Zealand, sering makan abuba kan? Kan ada daging New Zealand. Sapi. Jadi ini saintis, juga nutrisionis juga enggak? Ya ada background di nutrition juga. Tapi yang paling keren bro, dia ini beekeeper. Beekeeper. Ada filmnya tuh. Iya. Yang berantem kan? Iya. Jadi salah satu entrepreneur juga di dalam dunia ini suplemen ya, suplementasi. Ya, Suplementasi propolis ya. Propolis. Jadi kalau di New Zealand nih bro, kalau setahu gue ada satu produk madu yang cukup premium, Manuka Honey. Betul. Yes. Tapi itu cukup high, maksudnya mahal ya. Mahal, betul. Manuka Honey itu. Yep. Itu spesialisasinya emang di New Zealand. Ya New Zealand dan Australia. Jadi tanaman manuka itu kalau di New Zealand itu emang tanaman liar, tanaman native di situ ya, native di situ. Ya ini maksudnya kalau kita ngelihat ya, pinternya orang bule dalam marketing. Kenapa barang-barang orang bule itu bisa dijual harga premium ke kita? Ya because marketingnya itu mantep. Jadi kan tadi gua ngomong soal data ya. Jadi kan orang bule itu dulu Manuka Honey itu madu sampah loh. Madu sampah? Dulu awalnya. Karena kenapa? Karena Manuka Honey itu kan dia crystal ya. Itu kan susah. Jadi setiap beekeeper itu taruh, sebenarnya mereka itu untuk awalnya untuk clover fertilization. Clover itu untuk makanan sapi. Tapi kan di sekitaran itu kan di sekitaran dairy farm itu banyak juga tanaman manuka. Jadi lebahnya juga ngambil manuka. Terus masuk ke dalam sarang lebah, pada saat mau dipanen susah keluar, kan dia crystallize. Jadi mereka ngelihat, oke, gue nggak demen ini manuka, tapi mana tahu ada properti yang berbeda, yang untuk, jadi mereka riset, akhirnya ketemu satu properti, dia itu methyl glyoxal, antibacterial, yang mereka gunain itu untuk marketing. Jadi jagonya orang bule adalah menggunakan scientific data untuk marketing. Jadi itu yang gue coba replicate di sini sih. Jadi kenapa Manuka itu agak sedikit premium karena yang dijual tadi itu ya? Exactly, datanya itu kan selalu ada UMF, Unique Manuka Factor, ya itu. Jagonya orang bule itu ngebacot dan marketing tapi gunain anjay ngebacot. Kalau ngebacot ini jagonya. Tapi gue ngelihat dia ini sama sebenarnya bro, sama-sama public enemy. Oh gitu. Cocok nih ya. Gue ngelihat dari beberapa postingannya, beberapa yang dia debat, itu sesuatu hal yang memang debatable gitu kan. Dari masalah karbo, dari masalah malto, semua dan lain sebagainya. Cuman kan beberapa orang ini ya menyalahartikan karena tahu sendiri ya masyarakat kita tuh gampang ditelan aja. Ditelan. Ya. Dengar 10 detik telan, dengar 5 detik telan gitu kan. Nah itu yang menjadikan
perdebatan dan dia juga suka misu-misu di TikTok. Harus itu misu-misu tuh kayak huru hara. Iya, kayak gitu. Jadi gue ngeliat nih orang ini, wah gue harus ngobrol nih sama dia. Mungkin dia karena tahu dia membangun traffic, bro. Bisa juga. For sure. Karena maksudnya ini mungkin sinisternya social media ya. This is what I see. Maksudnya social media is playing on negative emotion. Selalu negativity itu bakalan spread out. Jadi gue kadang ya gue ganti-ganti hook ya. Kadang gue ada negative hook, kadang gue ada maksudnya maksudnya itulah pinter-pinternya kita. Tapi mostly negative hook works. No, it depends ya. Negative hook juga harus hati-hati. In my opinion kalau gue pakai negative hook, ya itu cuma depan aja. Cuma kayak ngehook, sisanya ya lu benerin. Jangan. Hancurin sekalian. Nah, cuman di Indo tuh biasanya ke hook doang, ke belakangnya tuh dia nggak mau lihat lagi gitu. Makanya kan ada pemberitahuan di IG kalau kita buat konten yang lebih lewat dari 90 detik, kita udah di warning tuh sama dia tuh. Kata IG kan dan nggak menarik ya. Iya, konten lo nih nggak akan menarik. Jadi lo harus bikin yang lebih padat lagi. Nah, sedangkan kan ketika apalagi Bro Felix ini benar-benar orang yang ibaratnya tuh udah belajar, ilmunya udah banyak, 90 detik itu nggak akan cukup, nggak akan cukup. Tapi balik lagi ketika kita bikin lebih dari 90 detik, orang nggak akan nonton. Gitu. Itulah tantangannya sebenarnya mengedukasi di media sosial sekarang. Gitu. Kalau yang paling rame apa? Yang paling rame awal-awalnya calorie counting. Calorie counting yang sampai debat tuh kan. Nah, sebenarnya itu apa namanya? Gue ngelihat dari masalah yang kemarin, ini kita tuh harus telah lebih dalam lagi. Soal kalori counting. Iya, masalah kalori counting lagi. Nah, dibikin kan sengaja sama dua kubu, dibikin berkonflik karena memang untuk hooknya itu. Dua kubu di siapa, bro? Iya, dua kubu itu dari Bro Felix sama waktu itu Yulia ya. Betul. Kan. Nah, jadi ketika dua-duanya ini orang ini berbicara, ngomong, ini tuh sebenarnya ada dua poin positifnya. Nah, kalau untuk orang yang awam, ya Felix works untuk orang yang awam. Tapi kalau untuk praktisi, kayak ibaratnya kita ini, karena kan Yulia di situ kan praktisi banget, anak gym banget, yang ibaratnya udah pinter. Betul. Nah, udah pinter untuk membagi-bagi sesuatu. Dan dia nge-track banget ya. Yes, kita udah makan carbs, ya udah nggak usah lagi gitu kan. Nah, sedangkan orang yang tidak punya literasi, jam terbang sama kesehatan, nggak punya pemikiran yang ada di kubunya Yulia itu. Kalori counting itu. Nah itu jadi di situ jadi perdebatan, gue ngeliat oh ya udah gitu, itu aja. Dan in my opinion ya, maksudnya kalau menurut gue perdebatan itu penting. Yes. Kita itu tidak akan bisa maju kalau kita itu semua setuju. Yes. Iya, kan? Bener banget. Nah, permasalahan kita sekarang di Indonesia adalah setiap ada perdebatan, setiap ada two opposing views, itu selalu dianggap kita tuh musuhan. Yes. Padahal ini ada satu, pada saat gua live ya TikTok, ada satu kata-kata dari viewer. Ini menarik sekali. Ini ada peribahasa Minang. Dia bilang sesuatu itu akan terjadi kalau ada kayu yang bersilangan. Pada saat kita bangun api unggun, kayu itu kan harus bersilangan. Api itu baru terbentuk. Kalau kayu begini dia tidak akan ada api unggun. Betul. Jadi begitu ada yang bersilangan, disitulah solusi akan ketemu. Jadi teman-teman di sini, gue bilang everybody is entitled to their own opinions. Semua orang itu bebas berpendapat. Intinya kita adalah dua pendapat yang berbeda atau tiga pendapat itu jangan dibilang musuhan. Justru itu untuk memajukan sesuatu. Karena kan lu dapat dua perspektif yang berbeda ya. Betul. Gitu. Cuman ya kalau di Indonesia ini susah ya, ketika kita berbeda kita dibilang aneh. Betul. Ketika kita mengajukan suatu pendapat, kita dibilang nyenggol. Betul. Lebih mungkin kalau kayak Mas Canggil mungkin kayak lu iri kali. Iya, kita dibilang nyenggol padahal enggak, ini perspektifnya nih berbeda gitu. Dan semua orang tuh nggak bisa sama. Ketika semua orang tuh diharuskan untuk sama, itu bencana, men. Betul. Saya sama dia berdebat terus. Wajar. Maksudnya dan ini kan anehnya, coba bayangin ya. Kita sama keluarga kita selalu berdebat. Kan kita mau keluar makan aja kadang berdebat. Mau makannya di mana? Kan baru ini. Nah, itu. Betul. Sedangkan itu yang untuk hal sepele ya. Apalagi hal yang gede udah pasti ada perdebatan. And embrace it, nggak masalah itu. Nggak masalah. Iya, itulah salah satu alasan kenapa di saat kita kuliah ada
mata kuliah yang mewajibkan kita untuk debat gitu, supaya ya kita mengeluarkan apa yang ada di isi kepala kita gitu. Tapi kalau zaman kuliah gue belum seberani ini ngomong. Lu udah seberani? Oh iya, gue udah dari dulu. Oh, udah orasi gitu, Bro? Enggak. Enggak demo juga. Gue kira lu jiwa aktivis. Jiwa outlaw-nya dari mahasiswa enggak. Dan Mas Felix ini salah satu dosen di Unpad. Ya, saya dosen praktisi di Unpad Fakultas Farmasi. Farmasi, Bro. Makanya gue tadi menarik nih pas gue bilang masalah propolis ini kan, gue dulu pakai ini untuk karena waktu gue pertama kali gue ada GERD itu, gue tahu gue ada GERD waktu gue SMA. Nah di situ gue rasanya tuh sangat kacau dan gue membaik pas gue waktu itu pakai propolis. Nah pas gue tanya dan apakah propolis ini ada BA-nya atau apa, dia bilang enggak, masih gue handle sendiri. Nah terus budgetnya itu gue gue lariin semua untuk research. Betul. Nah itu research apa yang lo lakuin untuk produk lo gitu? Jadi kita tuh kan kerjasama dengan Lab Sentral Unpad. Jadi kita kerjain banyak sih. Dari sisi anti-inflamasinya propolis, terus yang di FK USU ini kita lagi ada beberapa riset. Satu, kita lagi mau ngetes manfaat propolis di pasien-pasien yang gagal ginjal, hemodialisis. Ya, terus yang kedua dengan leaky gut dan sepsis. Jadi kan kadang kalau seandainya infeksi itu kan septic shock ya, infeksi darah. Itu ada hubungan dengan leaky gut. Nah, jadi kita lagi mau tes di animal model itu. Terus yang di Unpad itu tentang obesitas, kan obesitas itu bakalan menginflamasi liver dan otak. Nah, jadi itu kita udah ada datanya, bakalan publish bentar lagi. Terus kita juga ngadain clinical trial dengan dokter spesialis kulit kelamin untuk acne gel di jerawat. Itu datanya juga udah ada, tinggal kita publish. Ya, jadi riset-riset begitu sih. Jadi bagi gue lagi-lagi kita di Indonesia tuh kurang produk lokal. Sebenarnya kita di Indonesia tuh jamu-jamuan banyak ya. Tapi jarang sekali publikasi itu tembus ke level international journals. Sedangkan kita mau elevate produk-produk Indonesia. Jadi gue lebih bagus daripada gue habisin budget marketing gue untuk yang BA mau ya sehat kayak saya gitu. Lebih bagus gue ngambil gue shift ke research dan gue sebagai ya gue bikin aja gue BA gue sendiri. Ya gue ngambil riset itu gue masukin ke konten-kontennya gue. Oh, jadi brandingnya propolis langsung ke Mas Felixnya. Betul. Jadi gue lebih bagus gue share aja langsung scientific datanya ya. Karena gue ngelihat ya itu salah satu pengalaman gue di New Zealand ya. Kan gue 5 tahun sebagai scientist di New Zealand, terus 2 tahun gue pindah ke bidang hukum tapi khusus intellectual property law, khusus hak paten. Jadi yang itu yang gue lihat, orang-orang bule itu pinternya adalah mereka itu package scientific data untuk marketing. Sedangkan kita itu kan selalu katanya ya. Katanya. Ya kan, katanya ini bagus. Katanya. Benar. Lu apa kata siapa gitu. Dan populasi lebah di Indo itu menurut lu gimana sih, Bro? Gede, karena kan kita pakai namanya stingless bee, lebah kelulut, Mas. Lebah apa namanya, stingless bee itu lebah yang nggak nyengat. Iya betul, lebah kelulut, dan itu endemik Indonesia. Itu emang lokal. Jadi banyak sekali, luar biasa banyak itu di hutan-hutan yang hutan-hutan alam itu, di mana-mana itu. Nah iya, berarti nanti ketika semua studi lo, research lo itu rampung, pasti market propolis ini bakal jadi lebih luas lagi. Betul. Ya, dan untuk teman-teman yang bisnis propolis juga, lu harus say thank you lu sama dia. Iya, karena dia yang memperjuangkan itu research propolis itu. Ini udah banyak sebenarnya di Indonesia. Udah banyak. Cuma orang mungkin nggak terlalu aware ya, kan karena namanya juga sih propolis kan freaking weird. Iya. Tapi propolis ini sebenarnya udah dipakai ribuan tahun. Begitu kita ngelihat ribuan tahun. Ya, begitu kita ngelihat the earliest historical record yang pernah kita ketemuin yang paling lama itu 13.000 tahun sebelum Masehi. Jadi 15.000 tahun yang lalu itu early yang, tapi kan pasti udah ke belakang ya. Itu yang kita ketemu aja. Dan itu ramenya itu di daerah Mediterranean, di daerah Afrika Utara dan Eropa Selatan. Itu dulu awalnya di situ. Baru pindah ke Eropa Tengah, Rusia. Jadi Eropa itu udah quite familiar dengan propolis. Akhirnya pindah ke Amerika Selatan. Sekarang Brazil itu yang paling gede research propolis itu, Brazil yang paling top gitu.
Coba bisa gak bro dijelasin propolis ini apanya dari lebah gitu? Oh ya, oke. Jadi di dalam sarang lebah kita bisa panen beberapa produk ya. Yang kita paling tahu kan madu. Jadi madu itu adalah sumber karbohidratnya lebah. Jadi lebah itu keluar ke bunga, dia ngambil nektar, masukin ke dalam sarangnya, dihilangin kadar air, jadi madu. Jadi itulah sumber energi, sumber karbohidrat. Terus satu lagi bee pollen. Kalau dia keluar sebuk sari, diambil, masukin, itu sumber protein. Proteinnya. Ya, sumber protein. Terus yang ketiga propolis. Propolis itu dia bukan makanan. Propolis adalah getah tanaman yang diambil untuk ditutupin celah-celah udara, kayak kita bangun tembok gitu. Ya, itulah propolis. Jadi dia kasih proteksi fisik, artinya hama nggak bisa masuk. Dia juga kasih proteksi biochemical, proteksi dari sisi antibakteri, antifungal, antiviral. Jadi dia sebenarnya kayak guardnya ya. Betul. Dia guardnya. Jadi dia punya semua properties itu sih. Dan itu works di tubuh kita sebagai imun. Antioksidan, jaga imun tubuh, antiinflamasi gitu. Oh, jadi banyak juga manfaatnya ya. Oh, banyak a lot. Makanya kita di jerawat maksudnya kalau kita pakai untuk jerawat, untuk muka, untuk consumption. Sorry, ini inflamasi juga kayak untuk sendi inflamasi. Betul. Bisa juga. Bisa. Jadi salah satu produk yang gua lagi pikirin untuk keluarin untuk otot. Sakit otot. Kayak kita lebam, terus kita keseleo. Bisa juga itu. Yes, itu yang ke depan kita lagi mau ituin ya, develop. Yes. Saya bisa jadi BA-nya kan sering keseleo. Oh yes, makanya. Jangan. Dia keseleonya rada lain nih. Keseleo di kasur ya. Oke, nah ini menarik ya, cukup menarik karena gue juga propolis juga baru dengar. Dan ilmu agrobisnis ini dulu emang udah ada di New Zealand atau baru di Indonesia? Baru di Indonesia, karena maksudnya kan gua kan datang emang dari keluarga yang bisnis ya. Oh, bisnismen. Ya, maksudnya ya keluarga pebisnis. Jadi begitu gua kerja profesional di New Zealand, terus gua lihat bosen kan. Jadi gua ngeliat ada kesempatan, ya gua coba balik ke Indonesia. Pada saat itu sama istri, kita ngeliat coba kita kerjain aja dulu, and then kita lihat lagi gimana berhasil. Jadi pertama kali datang ke Indonesia udah mau rencana ini? Enggak juga, kita ada kebun sih, kita ada kebun yang nggak terurus, tapi gue udah kepikiran, gue mau kerjain bee products. Oh, udah kepikiran. Bee products tapi belum propolis. Madunya nggak dipanen. Itu gua salut sih. Gua salut sih. Biasanya kan orang kalau bee product semuanya dipanen kan. Betul. Tapi dia bilang kita nggak panen madunya. Gue tanya kenapa terlalu maruk, kata dia. Wah, itu keren sih. Itu keren. Kalau kita sebenarnya berdua udah konsumsi bagian dari madu. Itu beda, bro. Lu itu beda. Itu lu yang ini bukan gua ya. Enak aja. Kan gua kasih tester. Oke, dan kalau gua lihat sekilas Bro Felix ini emang banyak ininya ya, banyak konten-konten yang menimbulkan kontroversi. Salah satunya tuh ya tadi gua bilang tuh yang sebelum on cam, masalah maltodextrin. Nah, jadi ketika gue lihat Bro Felix ini nge-stitch konten yang waktu itu yang ada Nikita Willy, itu tuh viral banget. Dan ketika ada sesuatu yang beliau ngomong itu viral, langsung orang-orang itu yang cuman motong setengah, denger setengah, langsung pada DM. Oh, Bang, itu suplemen ada maltonya, itu semua ada maltonya, ini semua ada maltonya. Dan aduh, itu jadi PR gue untuk menjelaskan ke mereka semua kalau sebenarnya malto itu memang sudah lama, dan kalau kita mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang nggak terlalu panjang dan kita tidak ketergantungan, apalagi dari suplementasi. Jadi untuk teman-teman semua, kalian tuh harus tahu suplementasi itu tambahan ya. Ketika kita kekurangan, kita baru membutuhkan itu, ya kan. Bukan berarti kita harus minum whey protein satu hari 4 scoop, itu kan 5 scoop. Enggak, gua aja minum whey protein kadang sehari 1 scoop, paling banyak juga 2 scoop gitu kan. Kalau gua mau ngejar IM 24 jam, 18 jam, gua paling banyak 3 scoop karena gua cuma makan sekali gitu kan. Tapi itu juga nggak sering juga, makanya gue 1 botol gue bisa habis 2 bulan. Jadi untuk teman-teman tuh kalian harus tahu gitu, bukan berarti kalian beli whey sebulan habis, sehari 3 scoop. Kecuali minum 5 orang. Iya benar ya. Patungan beli ya. Kayak ini cepet habis. Gitu. Jadi sedangkan gue tahu yang dimaksud Bro Felix itu
ini informasi sebenarnya untuk orang awam. Betul. Untuk orang awam. Nah, jadi daripada gua ngejelasin ke lu semua, ya kita langsung tanya aja sama Tapi orang. Tapi mungkin nggak gini, gitu. Lebih sederhananya nih, siapa tahu ada pendengar yang pendengar kayak radio. Maksudnya kayak apa sih maltodextrin itu? Oke, mari kita jelasin dulu maltodextrin ya. Yeah. Maltodextrin, jadi gula itu datang dalam berbagai macam bentuk. Jadi sometimes kita bilang sugar itu a whole lot of kelompok makanan. Jadi kita ngomong dulu soal monosakarida, artinya single molecule of sugar. Apa-apa aja. Ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa. Nah, jadi ini begitu kita udah dapat batu batanya, kita bangun macam-macam. Jadi contohnya polysaccharide, itu rantai gula zat pati, itu adalah glukosa yang kita rantaikan. Nah, jadi maltodextrin juga sama, itu adalah glukosa yang dirantaikan. Itu nggak salah 20 sugar molecules, kayaknya sekitar 20 kali. Gue bisa salah, tapi dia itulah gula yang dirantaikan. Jadi begitu dengan maltodextrin ini menarik ya. Maltodextrin dia itu gula, tapi begitu kita konsumsi dia nggak ada rasa. Dia digunakan sebagai filler. Tapi itu gula. Sugar, exactly, it's just sugar. Bahkan glycemic indexnya dia lebih tinggi daripada gula. Lebih tinggi dari gula. Itu sampai 90 sampai 100-an sampai 100. Jadi itulah maltodextrin. Jadi dia gula, tapi seakan-akan itu bukan gula. Tapi begitu kita konsumsi it's just pure sugar. Bahkan lebih tinggi glycemic indexnya. Dan itu digunakan sebagai filler untuk biasa produk-produk yang dalam bentuk bubuk. Nah, yang pada saat gua stage yang yang video yang kita Willy, yang gua nggak setuju adalah ini mungkin akan jadi kontroversi juga lagi. Kita sekarang masyarakat kita dibilang ibu-ibu yang melahirkan selalu pertamanya adalah lu nggak punya ASI. Maksudnya sorry. Jadi udah di-judge. Exactly. Jadi kadang kita udah diituin bahwa langsung aja susu formula aja. Karena mungkin ASI lu nggak cukup. Antara ASI nggak cukup, ASI seret dan segala macam. Terus pendapat gua adalah simple. Kita manusia adalah spesies yang menguasai dunia ya. Kalau seandainya betul bahwa ibu-ibu melahirkan kita secara predominan nggak punya ASI atau ASI-nya seret, gimana kita spesies kita dulu bisa survive dan menguasai dunia? Karena ASI itu kan bakalan ada ya. Gue kan peternak juga, gue pelihara sapi, gue pelihara kuda, gue pelihara domba. ASI itu luar biasa penting, terutama yang pertama keluar, kolostrum. Itu kalau seandainya sapi gua melahirkan, domba gua melahirkan, anaknya itu ditolak sama induknya. Kalau kita ngasih susu dari luar, dalam 2 minggu lah dead. Kenapa? Karena kolostrum itu susu pertama kita yang dikeluarkan oleh mamalia, kolostrum itu mengandung semua antibodi. Antibodi untuk melawan bakteri dan virus yang ada di lingkungannya. Jadi pada saat kita konsumsi ASI pertama itu, karena kan pada saat kita lahir, ususnya kita masih terbuka, dia belum lengket, usus kita terbuka, jadi yang big molecules itu bisa masuk, termasuk antibodi. Jadi begitu antibodi ibunya dari kolostrum itu masuk ke dalam anak itu terproteksi, sampai dia itu bisa membentuk antibodi dia sendiri. Exactly. Jadi kalau anak lahir yang pertama, begitu kita langsung dikasih susu formula, dia tidak mendapatkan antibodi itu. Jadi intinya apa? Ya lu bakalan sakit-sakitan mulu. Anak itu bakalan sakit-sakitan terus. Jadi itulah seberapa crucialnya itu ASI sih. Jadi bisa bisa dibilang susu formula itu part of industry dong. For sure. 1000% part of industry. Jadi menjadi industri kan. Emang itu industri. Jadi bagi ini saran sih bagi teman-teman yang mungkin istri atau ibu yang mau melahirkan, bikin aja appointment dengan dokter konsulen laktasi. Jadi begitu lahir, lu udah ada temen, ada dokter yang ngasih tahu lu gimana caranya untuk supaya lu bisa ngasih gitu. Mungkin juga salah satu itu solusi. Salah satu isunya mungkin juga ada dari psikis ibunya. Betul, yang selalu di market. Oke, lu ASI lu seret, nggak ada dan segala macam. Dan edukasi tentang pentingnya ASI untuk bayi itu minim sebenarnya. Sangat. Jadi dan kalau gue jalanin gitu,
Gua ngasih sufor ke anak gua pas dia tuh lagi dalam masa transisi mau empasi. 6 bulan. Ya, atau dia pas dalam keadaan bini KB kan stop tuh ininya, ASI-nya. Itu baru iniin gitu, dikasihin. Tapi bukan berarti itu menjadi makanan pokok si bayi. 1000%. Jadi ya menurut gua itu orang-orang itu di Indonesia itu salah menangkap gitu. Kalau menurut gua pribadi sebenarnya Sufor ini sama aja sama suplementasi untuk bayi gitu, tambahan. Nah, cuman tetap di 6 bulan sampai 1 tahun pertama itu ASI lah, nggak ada lawan. Exactly. Ada. Gitu. Jadi ketika pas sudah dia empasi, dia mau belajar makan, si istri sekarang KB, ASI-nya itu mandek, barulah dikasih itu 1 hari mungkin 2 botol gitu. Dan maltodextrin itu paling banyak di susu bayi itu. Biasa dalam bentuk bubuk sih. Bubuk. Ya, karena kan itu harus kasih filler dan segala macam ya. Jadi produk bubuk itu biasa ada maltodextrin ya, usually, tapi nggak semua sih. Ya, tapi cek aja di komposisinya sih. Ya, biasanya. Dan waktu itu menjadi perdebatan cukup viral karena si Nikita Willy itu bilang dia nggak mau ngasih. Oh bukan. Jadi yang jadi perdebatan adalah yang gua stitch ya. Jadi dokter yang di podcast itu dia bilang maltodextrin adalah gula yang baik. Iya, gula pengganti untuk diabetes. Yes, that's where the problem is. Itu permasalahan utamanya. Itu salah sih. Itu salah sih. Jadi gula yang baik untuk insulin dan segala macam. What? Iya, itu salah. Nggak ada kan gula yang baik itu nggak ada. Nggak ada. In my opinion adalah gimana ya? Lagi kita bahas soal gula ya. Ini pendapat gue. Kenapa kita itu menjadi manusia yang sangat-sangat nyari gula. Kan kita candu sekali dengan rasa manis ya. Begitu rasa manis gue mau lah, gue craving. Kenapa? Sebenarnya kalau kita balik ke zaman dulu, ketersediaan gula yang free, yang kayak sekarang lu dapat gula itu free, nggak ada. Iya, exactly, almost gak ada. Kalau sekarang kita bertiga, kita masuk ke hutan, Mas. Bakalan setengah mati lu nyari gula, men. Oh enggak, Mas, sekarang ada. Kalau di naik-naik ke gunung ada warung ya, Bon. Iya, di pos pertama ada warung. Itu konsepnya, bro. Nggak gitu. Ya, maksudnya kalau kita ke hutan alami yang will be very difficult untuk dapat, karena buah-buah hutan itu asem. Seratnya tinggi, kecil-kecil, dan buah itu musiman. Dia itu nggak selalu ada. Beda sama anggurnya Mas Canggih. Selalu ada ya. Anggurnya segede gini. Itu jadi kita itu seakan-akan, karena sugar itu cepet ya, itu the best fuel bagi kita itu untuk burst energy untuk secepat mungkin. Itu kan maksudnya ledakan cepet ya. Jadi itu tidak seharusnya ada sebanyak itu. Makanya otak kita itu diprogram untuk mencari gula. Karena ketersediaannya itu hampir gak ada. Tapi kalau sekarang it's everywhere. Jadi kan kebalik ya. Nah, jadi makanya semua permasalahan kita lihat obesitas lah, diabetes lah, oh man, semua tentang gula ya. Exactly. Anxiety, depression, oh man, semua kayak gitu-gitu. Itu gula sih sebenarnya. Sebenarnya ya, cuman kan ada industri yang menutupi ini gitu. Karena gula itu industrinya cukup besar dong. Gede. Dari minuman, semua makanan, ultra processed food. Exactly. Itu semua sugar ya. Kita simpelnya kita ke minimarket, kita lihat, oh man, 99% kali. Isinya gula semua memang. Dan itu menurut gua salah satu hal yang sebenarnya tuh harus kita edukasi terus. Kalau kita tuh sebenarnya nggak perlu kesetergantungan itu sama gula itu. Ibaratnya tanpa gula kita bisa nggak, ibaratnya latihan beban gitu kan, beraktivitas. Sebenarnya bisa ya, selama kita masih ada lemak itu bisa akan dipecah jadi gula gitu badan kita untuk dipakai untuk jadi energi. Cuman beda cerita sama orang-orang yang ibaratnya bodybuilding. Nah, betul. Jadi kita harus separate ya. Maksudnya kadang-kadang kita harus mengerti konteks. Jadi lagi-lagi konteks itu is important. Kalau kita yang maksudnya gue kan cuma olahraga untuk jaga, gue bukan professional athlete, gue tidak untuk performance, ya itu maybe a separate thing. Tapi kalau seandainya mungkin orang-orang yang
yang untuk emang professional athlete, ya mereka kan udah tahu ya. Maksudnya orang-orang yang professional athlete, mereka kan udah ngetes eksperimen, maksudnya itu setiap hari, karena makanya mereka professional athlete, mereka dibayar untuk itu. Ya udah pasti mereka itu udah tahu komposisi badan dia itu gimana, gua makannya ini gimana, mereka udah pasti tes terus kan. Iya. Beda dengan ya maksudnya gue yang bukan professional athlete. Karena memang rata-rata untuk professional athlete itu untuk asupan karbohidrat per hari itu pasti di angka 200 grams ya. Iya, gram per hari gitu. Karena intensitas latihannya dia berat banget gitu kan, entah itu atlet sprinter, entah itu atlet bodybuilding. Rata-rata tuh semua tuh di atas 200 per hari. Itu untuk atlet. Dan yang ini yang gue perhatiin, menariknya professional athlete pada saat mereka itu aktif, mereka kan badannya oke ya. Tapi karena in my opinion sama kayak kuli bangunan. Pada saat mereka itu kerja aktif, makan nasi itu es teh manis segala macam nggak masalah. Tapi mereka tuh kebangun addiction-nya. Mereka addicted kan. Begitu mereka pensiun, coba kita lihat. Oh iya. Kebanyakan itu benar. bloated, man. Iya. Jadi kayak obesitas semua. Iya. Karena because of that. Karena pada saat mereka itu professional, mereka itu mungkin carbs intensif, kecanduannya itu terbangun. Begitu mereka stop, mereka itu because of the addiction, kalau mereka nggak berubah, mereka masih makan dengan yang porsi karbonya sama. Akhirnya obesity. Iya benar. Itu benar, makanya dibilang habit ya. Habit setiap orang itu berbeda, dan kalau bisa ketika kamu nggak mau ibaratnya merubah pola makannya, habit aktifnya itu jangan sampai berubah hilang juga. Karena ketika habit aktif lo itu hilang, lo tetap mengkonsumsi karbohidrat yang sebanyak itu, lo selesai lo. Makanya banyak kan kita bangun bangunan aja kan, gue kenal banyak tukang bangunan dan segala macam. In the end sama semua, akhirnya diabetes. Padahal pada saat muda keker men, mulai bangunan. Tapi begitu dia selesai fisik, gone. Akhirnya diabetes lah, hipertensi dan semua yang begitu kan. Jadi maksudnya mungkin bisa digarisbawahi olahraga itu adalah long term journey harusnya ya. Sampai kita dead ya. Iya, harusnya sih begitu. Kalau menurut gue sampai gue itu ntar di meja sebelum, maksudnya di tempat tidur sebelum gue dead, kalau gue masih bisa gerak-gerak kepala, gue bakalan gerak-gerak. Begini. Whatever lah, apapun udah sakaratul maut ya. Bentar kena satu mati. Tapi menurut Bro Felix, apa pentingnya olahraga dengan longevity? Sangat sih. Maksudnya bagi gue itu banyak, ini perbedaan. Ini baru ada temen gue, dia polisi, Mas Fadli. Dia kan ke New Zealand ya. Dia kaget, dia ngomong sama gue tadi baru ya. Di sini orang-orang tua itu fit ya. Masih main touch rugby gitu-gitu. Iya, itu perbedaannya, Mas. Masih main rugby, tabrak-tabrakan? Bukan, dia touch rugby. Jadi dia touch aja. Jadi kita touch. Gitu. Jadi itulah perbedaannya orang tua di sana dengan orang tua di sini. Kita di sini umur 40-50, Mas. Iya. Turun tangga aja. Iya. Lu di sana 90 masih nyetir, men. Iya. 90 masih nyetir. Masih nyetir. 90, umur 90 itu masih nyetir. Kemarin gue juga ke Thailand juga dapat supir Grab oma-oma 70 tahun. Wih. 70 tahun dia. Masih bawa Altis tuh. Kan Altis rata-rata gitu. Sama Camry. Iya. Karena masa produktif mereka tuh emang dibuat panjang. Betul. Lu 50, 60 selama lu masih sehat, lu kerja deh, lu gerak deh, lu produktif. Tukang-tukang sapu juga. Kalau di sini tuh malah kan ada batas umur produktif tuh 40 lu udah nggak boleh kerja. Bahkan sekarang 30 ya. Itu kayak itu naik darah sih gue. Iya, itu bahkan 30 ya kan, lu 30 lu udah nggak boleh kerja. Terus itu orang ngabisin sisa hidupnya itu mau pakai apa? Nguli tadi. Kalau bisa langsung ya kan. Makanya itu hal-hal sepele kayak gitu tuh yang menurut gua tuh ya harus dibenahin lah sama menteri yang baru tuh. Betul. Dan menurut gua angkat beban ya. Yang baru, bro? Ya Menteri Ketenagakerjaan. Kan Menteri Kesehatan. Kan mereka yang bikin kebijakan, bro. Iya. Menpora sebenarnya itu sebenarnya. Terus apalagi ya, Menkes itu harus digalakin sih. Iya, apalagi sekarang kan lagi Pak Prabowo kan lagi mencanangkan Indonesia Sehat. Indonesia Sehat. Lu tuh harusnya ngobrol sama kita-kita ini. Pak Prabowo-nya? Lo iya bener. Oke, silakan masuk Pak Prabowo. Lo iya bener lo. Lo tuh harusnya ngobrol sama kita-kita ini gitu. Dimana ketika lo ngobrolin masalah gizi, lo jangan sama menteri yang bekas politikus, men. Kagak bakal nyambung. Apalagi gitu. Menteri yang sering nge-hack misalnya. Nah, iya, jadi ya apalagi artis yang lo jadiin
menteri gitu kan. Ya itu nggak nyambung. Lo harus ngomong sama profesional yang ada di bidangnya. Lo mau ngomong masalah hidup sehat, lo ngomong sama kita ini. Itu udah paling the best lah. Lo sediain waktu ya kan, 1 hari lo kumpulin semua kabinet yang ibaratnya terhubung sama ini, berhubungan sama kerjaan ini gitu kan. Lo bahas ini, lo bakal nemuin solusi, men. Yep. Nah, kalau misalnya Bro Felix nih, Bro Felix punya, misalnya di Indonesia punya kekuasaan atau punya power untuk melakukan sesuatu tindakan di Indonesia, kalau buat kebijakan. Untuk misalnya nih disuruh bikin Indonesia next generation apalah, apa yang mau Bro Henry? Ini juga bakalan kontroversial, tapi gue depan. Nomor 1, menurut gua dokter itu, nakes dan dokter tidak boleh praktek kalau badan mereka itu tidak fit. Kalau badan mereka itu masih buncit-buncit, mereka itu nggak boleh praktek. Yes. Itu kalau gue punya power ya. Iya, setuju gue. Nah, begitu. Kenapa? Karena menurut gue dokter dan nakes itu adalah apa yang dicontoh oleh masyarakat. Representatif. Jadi kan kalau kita orang mungkin nggak dengerin ya. Yeah. Tapi kalau dokter yang ngomong, mereka pasti dengerin. Tapi begitu dokter kita itu sehat, badannya fit, perut nggak buncit, orang itu akan ngelihat, wah ini dokter gua nih ngomong gini. Tapi kalau dokter buntel-buntel, dia sendiri obesitas, dia sendiri diabetes dan segala macam, gimana kita mau kasih tahu ke masyarakat untuk hidup sehat? Yes. Sedangkan mereka sendiri begitu. Yes. Itu kalau misalnya gue punya power, itu yang gua mau kerjain. Iya, karena banyak banget sebenarnya ya oknum-oknum dokter tuh yang masih ngaco sebenarnya. Itu banyak banget. Olahraga boleh olahraga tapi jangan capek-capek ya. Gimana caranya, Cok? Orang olahraga nggak boleh capek. Bisa catur. Lah, ya. Lah gimana sehatnya gitu kan? Sedangkan aktivitas fisik itu pasti ngeluarin energi, tenaga, dan itu pasti capek. Untuk 3 bulan pertama atau 1 bulan pertama deh, itu orang kayak bencana banget, bro. Betul, untuk memulai olahraga gitu ya. Dan kalau boleh potong, dan ini salah satu yang paling gua gedek ya. Orang-orang tua kita, dia bilang kadang, ini oknum dokter ya, dia bilang, orang tua, jangan olahraga lagi, lu harus santai aja, nanti tulang lu patah, gak boleh angkat beban, orang tua gak boleh angkat beban. Ada dokter yang bilang gitu? Oh ada. Masalahnya itu yang ke DM ke gue, kata dokter, gue udah umur segini, gak boleh angkat beban, takut nanti patah tulang gue, karena osteoporosis. Padahal angkat beban adalah solusi yang bakalan naikin tulang. Bone mineral density. Itu studinya udah begitu banyak ya, clinical trial itu begitu banyak bahwa angkat beban, resistance training, itulah yang akan memperkuat tulangnya kita. Gak ada obat yang bisa menggantikan itu. Dan gak ada aktivitas fisik yang lebih baik untuk menguatkan tulang, ya kan? Selain olahraga angkat beban. Itu sebenarnya. Nah, cuman kan perbedaannya di Indonesia ini masalah olahraga angkat beban ini jadul banget gitu kan. Jadul banget karena identiknya sama otot. Identiknya sama otot. Ketika lo masuk di gym, ya kan? Badan-badan gede tuh binaraga tuh ditempel-tempel tuh. Gitu kan. Itu yang akan membuat orang tuh yang masuk ke gym itu kayak merasa terintimidasi. Betul, tadi kita ngomong ya. Iya. Makanya ini juga sih buat teman-teman yang mungkin di bidang binaraga, punya gym dan segala macam ya. Yang gua mau saranin adalah coba pikirin gimana caranya supaya orang-orang yang belum pernah ke gym, baik muda, tua, lansia itu tidak terintimidasi pada saat masuk ke gym. Itu salah satunya, karena kan gue juga ngerjain coaching program. Jadi gue selalu saranin teman-teman itu harus masuk ke gym, dan pertama-tama itu pakai personal trainer. Harus itu keharusan ya. Itu harus ya. Bagi gue itu keharusan. Kenapa? Karena gue olahraga, kalau gue tekunin suatu olahraga, gue tidak pernah nggak ke proper gym, gue tidak pernah ke coach yang profesional. Ya, yang betul-betul profesional. Karena kenapa? Karena kita beli waktu, kita itu beli teknik, dan kita itu menghindari resiko cedera. Jadi in my opinion, kalau kita mau memulai suatu olahraga, lu harus, dulu gue masih berpikir, lu mungkin boleh pakai YouTube gitu, tapi makin lama makin gue lihat personal coaching, begitu lu baru memulai, gak ada yang bisa ngalahin itu, men. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan coach di sebelah lu ngeliatin. Lu mungkin bisa bilang, gue pakai kaca, nggak bisa, beda. Karena orang ngeliat gitu, ini salah ini pantat lu mundur dikit, perut lu tarik. Bener, makanya gue selalu bilang tuh kayak kalau kita membeli jasa personal trainer, kita tuh meminjam satu whole package, kayak ibarat jam terbang ini PT gitu kan, kita bisa lebih safety, dan kalau bisa tuh
cari PT yang benar-benar kredibel, karena PT sekarang di Indonesia tuh yang sesat itu juga banyak banget. Gitu. Dan itu juga ketika lu mendapatkan PT yang sesat, lu akan sesat terus tuh. Dikit-dikit lu pakai ini aja, pakai ini, wah sesat tuh. Jadi lu harus benar-benar menemukan PT itu yang benar-benar tuh track recordnya tuh udah ada. Makanya sekarang personal trainer itu nggak cuma badan gede, nggak cuma badan gede, lu track record itu udah harus ada. Gitu. Karena aduh, daripada lu masuk ke gym niatnya sehat, tiba-tiba lu dicorokin apa-apa kan, itu kan kacau banget sih. Nah, dan ini sih maksudnya lagi-lagi di apa, kita ngomong ini mungkin agak sedikit sensitif soal steroid use dan segala macam ya. Gua pernah umur 20 pada saat gua nge-gym, gua juga pernah kepengen. Nah, sama lah biasa kita umur 20 kan mau pakai mau gede segala macam ya. Tapi kan lagi-lagi tujuan orang berbeda. Jadi pada saat teman masuk ke gym, nggak usah terintimidasi, karena gue terintimidasi juga, men. Kalau badannya gede-gede, ya gue sangat-sangat terintimidasi. Cuma ya kita balik lagi ke tujuan kita untuk apa, ya kan. Jadi begitu kita udah tahu itu, nggak apa-apa teman-teman itu. Yang gue rasain adalah kalau pada saat gue ke gym ya, justru teman-teman yang di gym itu yang badannya udah gede, malahan sangat-sangat welcome. Kelihatannya mengintimidasi, tapi kalau lu ngobrol, mereka itu dengan sangat gampang ya. Dulu gue ingat sekali waktu gue di New Zealand. Ada beberapa teknik yang gue mungkin masih salah, walaupun gue udah pakai personal trainer sebelumnya. Ya dia datang, dia langsung bilang, oh salah, lu okay, move this a little bit. Maksudnya lu kayak gini. Maksudnya malahan sangat welcome. Dan bagi teman-teman yang baru masuk ke gym, kalau lu gak ngerti, lu tanya aja orang yang udah gede, lu tanya, bro tolong ajarin dong ini gimana. They are more than happy to help you. Malahan mereka seneng, maka mereka seneng sekali untuk membantu. Itu pengalaman gue. Jadi in my opinion jangan terintimidasi sih. Tapi nggak semua gym sayangnya seperti itu. Betul, maksudnya mungkin pengalaman gue itu positif ya. Ya positif, karena apalagi di Indo ya semakin banyak. Makanya gue bilang tuh sama. Untuk gue nggak pernah terintimidasi orangnya. Lah, lu ngintimidasi orang. Iya, jadi gue tuh selalu bilang ke teman-teman tuh yang netizen di Indo tuh, fitness ya itu untuk semua orang. Tapi bodybuilding, binaraga itu bukan untuk semua orang. Gitu loh. Karena ya jadi untuk teman-teman ya, makanya salah satu alasan gua tuh di semua gym gua itu nggak ada foto otot yang terpampang di situ. Nggak ada foto otot, nggak ada ya kayak, karena menurut gue itu jadul banget. Jadul banget, karena manfaat olahraga angkat beban ini jauh lebih banyak ya kan dibandingkan hanya cuma sekedar Tapi otot. di Gold Gym Los Angeles gambarnya Mr. Olympia semua. Loh iya, beda. Karena dia kiblatnya gitu. Dia di situ gitu. Makanya salah satu yang bisa ngebikin orang tuh terintimidasi ya kan, yaitu dia masuk otot semua. Begitu masuk abang-abangan singletan semua. Wah gitu kan. Nah, terus begitu dia menjalankan 2 bulan 3 bulan, dia langsung disamperin sama abang-abangan, terus dia ngomong, badan lu gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Iya, dan habit kayak gitu tuh menurut gua toxic banget. Toxic banget gitu. Dan ini di Indonesia masih banyak banget. Gitu. Jadi menurut gua ya banyak banget yang harus diedukasi masalah ini. Makanya gua nggak capek-capek untuk ngomongin kalau fitness itu untuk semua orang, bodybuilding bukan untuk semua orang. Iya benar. Tapi kalau untuk ini gue lihat dari sisi point of view saya, kalau dari ngelihat orang-orang yang mengintimidasi di tempat fitness, karena kalau di Indonesia kulturnya tuh masih gue lebih baik dari lu. Gitu. Datang udah singlet kan, shouldernya udah bergaris. Lihat ngangkat lateral, sebelahnya mas-mas, om-om gitu yang biasa aja, kan ngelihatnya kayak yang wah. Naruh juga langsung ngaca gitu. Ya kultur-kultur kampret begitu tuh. Gue lebih baik dari lu. Padahal duitnya dia lebih banyak dari lu. Soalnya pengalaman saya pernah latihan sama ada Mr. Olympia, Shawn Rhoden. Dia selalu pakai baju juga gombrong. Kadang latihan pakai hoodie yang nggak memperlihatkan ototnya gitu. Iya, karena memang bro, namanya kita ibaratnya bodybuilding, itu kompetisinya tuh di atas panggung, bukan di gym. Gitu. Cuman orang-orang Indo kan banyak yang norak show ya. off-nya. Iya, jadi ya tahu kan kenapa gue dipanggil pabriknya namanya. Karena begitu. Tapi it's good sih. Maksudnya ya at least kita tahu ya. Jadi tapi bagi teman-teman yang baru memulai ya setidaknya kita aware. Maksudnya apa-apa aja yang harus kita perhatiin ya. Untuk dalam memilih suatu gym juga. Iya, benar. Ya. Gym tuh karena di gym tuh ada ekosistemnya, ada kulturnya juga gitu. Ketika lu ada di suatu gym nih, ibaratnya ekosistem bisnisnya nggak bagus nih. Oh, nih ngejualin steroid, mulu kan ngetengin steroid.
lu cabut dah dari situ gitu. Ini yang cari banyak ceweknya ya? Iya, lu yang ngomong ya. itu boleh tuh. Itu kan bisa membuat mood juga. Iya. One more. Iya, karena gini, orang ke gym itu nggak cuma melulu otot itu. Iya, bro. Kayak gue nih, gue ke gym sekarang gue udah nggak ngejar otot sama sekali. Kalau gue nggak nge-gym pagi, biasanya gue pagi minum kopi, nge-gym itu otak gue fresh banget Dan itu insight, cara gue mikir itu cepet banget. Ibaratnya kayak mesin tuh baru dinyalain setelah gue tuh abis latihan beban gitu. Abis latihan langsung gue semua bisa kerjaan gue selesain gitu. Tapi bener ya Mas Felix, olahraga itu salah satu yang bisa merilis stres ya? Oh yes, jadi ini satu studi yang menarik juga. Ini dikerjain, ini systematic review. Mereka itu membandingkan, ini data gede ya, dengan semua, antara ratusan ribu atau jutaan, ratusan ribu maybe. Mereka itu membandingkan efektivitas olahraga dengan farmakoterapi, dengan obat-obatan untuk mental, dengan terapi untuk psycho. Jadi untuk ngobrol, terapi ngobrol dengan psikologis. Yang mana yang lebih efektif dalam menurunkan resiko bukan menyembuhkan sih, dalam treatment anxiety and depression. Olahraga 1,5 kali lipat lebih efektif. 1,5 kali dibanding ini 2. 1,5 kali lebih efektif for your mental health. Jadi bagi gue itu olahraga itu bukannya ini keharusan. Udah must. Itu keharusan, bukan lagi lu pilihan ya. Lu harus olahraga, lu nggak bisa kayak lu makan gitu loh. Lu harus olahraga no matter what. Benar. Tapi kalau gue mau sedikit ini nih agak bukan bantah. Tapi ada satu kasus ya, ini mungkin 1 banding. Ada satu juara tinju yang suicide. Kalau tinju berbeda ya. Tinju kan lu repeated hit. Oh iya. Emang lu nge-gym dikit-dikit malah lu kan? Maksudnya dia kan doing good di salah satu cabang gitu kan. Tapi emang kalau seandainya kita ngomong soal fighting, martial arts sports dan segala macam ya, itu salah satu permasalahan adalah CTE. Repeated hit. Dan lagi pula competition sports sama gym itu beda, bro. Kalau competition sports itu ada pressure-nya, ada harus menang. Dia harus menang, ya kan, apa yang udah dia keluarkan. Kontrak nggak diperpanjang. Jadi sebenarnya itulah kan lagi pula kan pas ada petinju yang suicide itu ketika dia menang kan dia berantem sama pacarnya, putus sama pacarnya. Mungkin ya ada hal-hal lain juga sih. Tapi menang tapi kok putus ya? Nah, iya. Nah, kalau kita bisa lihat dari sisi yang berbeda, dia olahraga aja dia bisa suicide, apalagi enggak gitu. Kalau kita bisa ngelihat dari angle yang beda. That's right. Yes. Jadi olahraga itu is a must sih, keharusan. Sampai umur berapapun. Kecuali emang ada kendala, misalnya kalau dari dokter ortopedi bilang misalnya ini yang kiri udah nggak bisa gerak pak gitu, yang kanan aja misalnya. In my opinion harus bisa mungkin kita gerakin sih ya. Biarpun limit. Nah walaupun limited kan. Ini pengalaman gue cedera ACL. Gue ACL 13 tahun yang lalu di New Zealand. Gue cedera ACL, fully torn, tear meniscus 3. Rupture? Kenapa? Rupture? Ya rupture, pecah. Jadi gue harus ACL reconstructive surgery, jadi harus disambung. Nah jadi begitu gue keluar dari selesai operasi, dokternya ngomong apa tuh kak? Besok lu langsung ke fisioterapi, mulai terapi rehab lu. Besoknya ya, begitu gue keluar, besoknya langsung udah mulai gerak, udah harus gerakin. Karena kenapa? Karena selesai, ini tergantung jenis operasinya ya. Tapi ini contoh aja, ini major operation. Dokter ortopedi gue yang di New Zealand suruh besok langsung gerakin goes, supaya cairan inflamasi itu tersebar. Karena permasalahan kalau kita habis itu kan dia numpuk ya di situ ya. Cairan itu numpuk, bengkak. Nah, dengan gerakan itu justru kita menyebarkan cairan-cairan inflamasi itu. Jadi kita harus lebih aware, karena gue ngelihat perbedaan approach-nya New Zealand dengan ortopedi di Indonesia. Di Indonesia tuh tendensinya adalah lu istirahat terus. Nah, tendensinya. Iya, betul. Kalau di sana tergantung, maksudnya cedera lu apaan, ya you gotta move. Dan begitu lu selesai operasi, biasanya di sana tuh dalam 1-2 hari lu langsung disuruh you gotta move. Kalau enggak, atrophy. Our muscle tuh atrophy. Kecil sebelah ya. Waktu gua nunggu operasi itu,
Jadi kaki gue tuh setengah, kaki kiri tuh setengah, ukurannya setengah daripada kaki kanan. Secepat itu muscle itu hilang begitu kita nggak kasih tekanan ya. Tapi kalau di pengalaman dokter ortopedi di Indonesia nih saya, emang disuruh istirahat terus. Bahkan dokter waktu saya habis operasi, kan saya sambung tendon bicep kan. Dia bilang ya suruh ganti olahraga, terus mungkin disuruh main bulu tangkis jadinya kan. Kalau nggak catur. Disuruh istirahat hampir setahun, terus ya istirahat dulu deh sampai pulih katanya, kata-kata itu. Saya terus udah nggak ke dokter itu lagi. Iya, karena kan gimana ya, kita kan begitu lu istirahat, begitu lu nggak gerakin suatu komponen di badan kita, hilang kemampuannya. Makin lama makin kecil, makin hilang kan. Tapi kita justru terutama yang luka-luka muscle dan segala macam itu kita justru harus gerakin supaya kita maintain yang udah ada gitu. Jangan sampai itu ikut hilang. Ini pengalaman lagi, kan gue rehab lumayan lama ya. Begitu gue mulai introduce kayak exercise mobilitas, flexibility dan segala macam, lutut gue itu mantap, maksudnya oke bener jadinya. Begitu gue mulai masukin semua exercise yang support. Ini kan permasalahan ACL ya. Begitu gue mulai support quad, hamstring, betis, tibialis, ankle, ini malahan the whole thing itu jadi oke. Jadi kuat banget. Iya, jadi jauh lebih, dulu gue masih sakit-sakitan, sekarang itu very nice. Ya tapi memang masalah dokter ini juga complicated sih. Banyak waktu dokter tuh yang itu istirahat, bed rest. Sedangkan gimana kita bisa sehat? Lu suruh orang ini bed rest, ya kan? Tapi kan dia kan makan terus. Ya balik lagi sugar, ya kan? Tanpa dia bergerak, ini akan menjadikan penyakit yang lain. Betul. Makanya pengalaman nyokap gue juga kemarin pas ketika nyokap operasi dan sekarang udah kemo, untungnya dapat dokter yang benar. Dan ketika ditanya apa yang harus mama saya lakukan, dokter itu cuma bilang kalau mama udah bisa jalan, ya kan, langsung jalan. Keliling aja bu, ibu mau kemana? Cari jalanan medannya yang rata gitu ya, yang keramik. Yuk mau ke mall, ya udah keliling aja mall. Setiap hari itu keliling aja, 30 menit, kalau bisa kuat sejam dibagi 2 nggak masalah. Itu sebenarnya dokter yang bener tuh kayak gitu sebenarnya. Padahal itu nyokap dalam keadaan cancer, ya kan, stadium 4, pupnya itu udah di kantong, tapi disuruh gerak. Sama dokter itu disuruh gerak dan ini membaik gitu. Makanya kebanyakan tuh masalah kayak gini tuh jangan kalian berpikir ketika kalian itu udah sakit, ya kan, atau cedera, ketika sudah membaik, ya udah, gue nggak melanjutkan habit gerak aktif gue yang kemarin. Itu salah banget. Itu sama ujung-ujungnya sama kayak kuli tadi, muda lo bugar gitu. Tapi ketika habit aktifnya itu lo hilang, udah gone. Iya, penyakit lo. Karena untuk kelebihan gula dan kita kehilangan habit sadar gerak kita, 2-3 tahun level sehat lo tuh akan drop banget. Lo akan terlihat menjadi orang yang sangat berbeda dalam waktu 2-3 tahun itu. Dari ya lo aktif, ya kan, tiba-tiba 2 tahun lo nggak aktif tapi lo tetap nggak ngerubah habit makan lo akan menjadi orang yang berbeda. Dan ini pengalaman gue juga sih. Begitu teman-teman maksudnya mulai senior ya, makin tua dan segala macam, fokus di mobilitas dan functionality. Bagi gue itu paling penting ya. Karena kita orang tua itu kadang kespleset, jatuh lah, itulah. Benar. Paling rawan karena kan? ototnya nggak kuat itu. Betul. Jadi kan begitu. Makanya gue sekarang olahraga itu gue fokus selalu di mobilitasnya gue, terutama lower body ya. Gue ini dan gue demen tuh pick up new sport. Begitu ada sport yang baru, kira-kira gue ada sedikit dana, gue ituin. Ini gue bakalan ke Jepang ini besok. Gue snowboarding. Gue umur 40. Gue train snowboarding, pick up a new sport. Karena bagi gue itu begitu kita mulai training yang new, otak kita itu bekerja dan kita itu mulai mikirin gimana ini gerakan-gerakan kita lagi. Jadi makanya gue nggak terlalu fokus ke muscle building, tapi gue lebih fokus ke functionality, mobilitas. Karena itu yang pada saat kita tua itu yang kita butuhin. Betul. Dengan apa? Dan kalau badan lu bugar, lu bisa pick up new sports itu begitu gampang. Apapun itu ceritanya. Whatever that is. Iya, makanya untuk orang-orang yang ada di gym ya, teman-teman fitnessman itu yang ada di gym, ketika lo ngelihat
senior yang udah lansia, ya kan, yang rambutnya udah pada putih, masuk ke gym, lu jangan ngelihat dia aneh, gitu. Kebanyakan tuh sekarang gitu, orang masuk ke gym yang udah senior gitu kan, umur 50, 55, ngangkatnya cuman baru pelan-pelan, ini baru pelan. Lu ngelihat mereka tuh kayak aneh. Enggak, mereka itu ibaratnya lagi berjuang juga. Mereka itu punya goal sendiri. Lu nggak akan dikalahin sama mereka kok yang umur 40, 50. Jadi lu jangan ngerasa aneh ngelihat mereka gitu. Justru malah harus dibantuin. Yes, malah harus dibantu, karena kalau gua nih maunya nih, gua tuh pengennya di gym itu tuh masuk orang-orang tuh yang udah lansia sebenarnya. Itu tuh yang benar-benar ngebikin level sehat mereka tuh menjadi luar biasa banget karena aktivitas itu sebenarnya. Itu. Ya, jadi emang fitness secara general itu sangat-sangat membantu hidup kita. Luar biasa sih. Ya, in my opinion itu udah keharusan lah. Kita itu ke gym, lu mau dari remaja sampai ke lansia umur 70. Gym itu harusnya bagian dari hidup lu orang sih. Iya. Yeah. That's my take. Yeah. Kalau Bro Felix pakai suplemen selain ini? Gua vitamin D, propolis, magnesium, zinc, B kompleks, fish oil. 6 sih. Jadi D-nya berapa IU, Bro? 5.000. 5.000. Kalau lagi nggak enak badan mungkin lebih tinggi gitu. Oh ya, kalau nggak enak badan mungkin 15.000 kali. Dan sama kayak propolis ya? Langsung gue naikin dos, terutama vitamin D sama propolis itu bagi gue ngebantu sekali ya. Dalam demam, lagi batuk pilek gitu-gitu, it helps so much. Tapi ketika kita udah batasi konsumsi gulanya, terus latihan, istirahat cukup. Kalau masalah sakit-sakit itu jarang banget gitu. Itu gue sakit batuk pilek setahun mungkin 2 kali max kali. Maksimum itu 2 kali. Karena memang gue satu rumah kan ada banyak orang tuh di situ. Yang habitnya bener-bener strict kayak healthy itu gue doang. Nah, bini gue tuh susah banget. Namanya perempuan ya kan, keluar dia makan coklat, makan apa gitu kan. Gue terus terang gue tuh hari-harinya gue mungkin berantem gara-gara masalah makanan. Soal coklat doang tuh? Apapun lah itu. Ketika gue keluar ada Krispy Kreme, ada Jeko, gue tuh pasti langsung ngoceh gitu kan. Gula nih gini. Dan mereka itu sakit terus, sebulan sekali mereka sakit. Itu udah kayak orang Indonesia itu deh, sebulan sekali. Iya, sebulan sekali mereka sakit. Entah mereka tenggorokannya sakit, entah mereka batuk, pilek gitu kan. Sedangkan gue yang ada satu rumah sama mereka, ya gue nggak sakit sebulan sekali, mungkin 6 bulan, 8 bulan, mungkin setahun sekali gitu kan. Makanya lu nggak daftar BPJS kan? Iya, jadi makanan itu untuk antibody gitu ya, itu cepat banget. Jadi emang ada trennya di Indonesia mungkin sekarang penyakit metabolisme ya? Ya, metabolic disease ya. Jadi dikit-dikit flu, dikit-dikit fever. Udah pasti kan. Jadi kesehatan metabolik kita udah pasti berhubungan dengan imun sistemnya kita kan. Begitu kita perut kita buncit, kita pre-diabetes, hipertensi, itu imun sistem kita pasti udah kacau. Itu mah udah gak mungkin lari ya. Orang-orang begitu yang udah pasti rentan. Makanya kita ngelihat di zamannya COVID, orang-orang yang pertama kali yang paling parah kenanya adalah orang-orang obesitas, diabetes, hipertensi dan itu kan. Karena mereka yang nggak bisa handle dengan itu. Sedangkan kalau kita yang biasa aja, ya mungkin bagi kita oke. Itu. Paling kena mental doang kali ya sakit. Iya. Gak boleh kemana-mana itu dong. Itu kan mencekam banget bro. Ambulan ngiung. Iya, itu konspirasi kali. Entah ada isinya apa enggak gua enggak tahu ya. Pokoknya mereka lewat ngiung gitu. Suruh mondar mandir ya. Dan orang-orang yang udah punya habit makan yang bagus, aktif gerak, begitu sehat, begitu sakit, untuk masalah recovery itu cepat banget. Betul. Gitu, cepat banget. Jadi, waduh manfaatnya tuh luar biasa deh kalau masalah itu. Tapi kalau ngomongin ini jadi menggelitik ini gua nih pertanyaan bego saya nih Mas ya. COVID itu bisa balik lagi gak sih? COVID bisa balik lagi. Maksudnya bisa ada endemi kayak gitu lagi gak? Kita sekarang sebenarnya hidup udah COVID time ya. Jadi kalau teman-teman batuk pilek, kemungkinan besar itu COVID. Karena ya ini bukan konspirasi, ini udah keluar dari final report dari US House of Representatives. Jadi DPR-nya US udah keluarin final report soal COVID. Kemungkinan besar dia bilang most likely COVID itu keluar dari lab. Itu udah most likely. Kenapa COVID itu bisa menjadi pandemi? Kalau dia keluar dari lab, karena dia itu udah didesain untuk secepatnya menginfeksi manusia.
Jadi it's just so fast. Tapi kan kita sudah ngelewatin semua COVID varian dan segala macam. Jadi COVID itu udah menjadi bagian dari hidupnya kita. Dia coronavirus itu sebenarnya udah banyak sih, Mas. Maksudnya coronavirus sebelum zamannya COVID ada 4 jenis yang selalu bikin kita batuk pilek. Nah, jadi ya itu COVID itu menggantikan itu. Jadi bagi kita itu semua udah keluar batuk pilek, udah bakalan itu. Tapi kalau kita ngomong soal apakah pandemi yang baru dengan virus yang baru itu akan keluar, kita nggak tahu. Kemungkinan ya bakalan ada. Kalau menurut gue ya, karena mereka udah dapat blueprintnya COVID ya. Iya, ternyata ada caranya. Oh, gini nih caranya. Ya, sekarang mereka udah dapat blueprint gimana they can take so much money, gimana cara you drive fear. Karena begitu kita takut, kita itu melepaskan semua haknya kita. Betul. Iya, betul. Jadi fear itu, ketakutan itu is a very very powerful tool bagi mereka itu yang mau kontrol. Begitu kita takutin satu masyarakat, lu akan melepaskan hak lu. Lu akan bilang nggak apa-apa lah, gue nggak boleh keluar, ya udah, itu kan hak lu ya. Sebagai manusia yang lu boleh keluar, belanja dan segala macam, lu melepaskan hak itu. Jadi mereka udah dapat blueprint. Jadi kita sebagai kita sebagai manusia harus belajar dari kesalahan sih. Kita udah tahu ini blueprintnya. Ya begitu ada nanti kejadian-kejadian selanjutnya, kita harus ingat apa yang terjadi, apa yang kita lakukan, dan apa yang harus kita lakukan. Antisipasinya. That's in my opinion sih itu. Guardnya kita harus perkuat. Betul. Jangan gimana ya? Hidup ini yang utama yang bisa nolong diri kita sendiri ya kita sendiri. Bukan orang lain. Benar. Jadi kalau seandainya lu nggak bisa menolong diri lu awal-awal, ya udahlah. tapi di saat itu kita nggak boleh keluar gitu kan. Kita bayangin ini kita di lockdown, benar-benar kita harus di rumah aja. Betul. Wih, itu sih. Lu di rumah aja nggak, bro? Enggak lah. Gue jalan-jalan keliling-keliling, masih nge-gym gue. Iya, gue masih nge-gym. Itu bad policy loh. Itu kebijakan yang very very bad ya. Dan just di report ini dikasih tahu bahwa itu it's a very very bad policy yang ngerusak ekonomi, ngerusak mental, ngerusak semua itu. Iya, karena ekonomi rusak. Benar. Itu sebenarnya itu yang lebih membunuh tuh. Exactly, betul. Iya, daripada karena ketika itu COVID itu hadir, ya kan, penyakit pancaroba hilang. Kalau di Indonesia kan gitu. Ini penyakit pancaroba nih, bapil, batuk pilek hilang. Semua namanya ganti COVID. Gitu. Demam-demam, COVID, ya kan. Bersin nggak bisa nyium, COVID. Padahal dari dulu itu tapi udah kita ada, disclaimer sebenarnya. Bukannya kita nggak percaya COVID itu ada. Cuman maksudnya ini tuh kayak kebijakan. Kebijakan ya. Bener, kebijakan dan COVID itu di framing sesangat menyeramkan itu saat itu ya. Dan sedangkan kan saat ini kan kita juga udah sebenarnya hidup udah berdampingan. Mungkin teman-teman yang kemarin lagi kehujanan, kecapean, dia bisa batuk pilek, dia tiba-tiba, gue nggak bisa nyium gitu kan. Ya lo kan nggak harus di karantina, bos, gitu kan. Kalau kemarin kan harus di karantina kan, lo kan juga kena lo karantina. Di Alexis. Kalau itu nggak mau pulang. Oke, thank you nih Dokter Felix. Jadi emang banyak banget kalau singkupnya dokter kan dari sign mana bisa. Iya, kalau tadi gue mau tanyain masalah yang malto. Sebenarnya malto kalau dikonsumsi dengan bijak dia oke nggak? Contoh misalnya gue konsumsi suplemen yang mengandung malto sehari mungkin 1 scoop, ya kan, atau 2 scoop. Dan gue tuh juga tipe orang yang udah membatasi gula harian. Itu menurut lo masih oke nggak? Nah, ini perspektif gue ya. Kalau gue orangnya itu adalah gue menghindari semua yang proses dan ultra proses. Jadi kalau gue biasanya itu gue nggak konsumsi. Gue bakal konsumsi yang daging-dagingan. Tapi lagi-lagi kalau teman-teman kan, kalau bro kan udah pengalaman ya. Lagi kalau bro ngelihat, gue udah kurangin semua gula-gulaan, gue nggak makan aja segala macam, tiba-tiba gue dapet maltodextrin yang dalam bentuk segini. Ya in my opinion ya mungkin masih oke ya. Maksudnya lagi-lagi kan balance ya. Balancing itu di mana? Intinya jangan ditelan mentah-mentah ya. Ketika lo bilang oke, terus wah oke nih gua langsung hajar. Jangan begitu. Exactly. Gitu. Tapi kalau dari sisi gua ya lagi-lagi gua itu sangat-sangat menghindari yang itu. Tapi kalau bagi teman-teman yang menurut teman itu ada manfaatnya, gua bisa suplemen. Mungkin kalau mungkin bro karena bodybuilder. Exactly. Kan maksudnya gua protein, kalau gua makan sebanyak ini daging juga mungkin nggak cukup. Gua perlu yang extra. Ya it's go ahead. Itu udah beda ceritanya kan. Ya karena bodybuilder itu kalau masalah makan itu tricky ya, bisa dibilang ya. Balik lagi bodybuilder itu kan kalau apalagi untuk profesional atlet,
kalau lu berpikir untuk sehatnya, lu susah. Betul. Gitu. Karena tanpa karbo yang sedikit lebih tinggi daripada orang yang normal atau atlet-atlet lainnya, ya kan? Mungkin karena untuk atlet lainnya 150 sampai 200 it's okay karbo harian. Tapi kalau untuk bodybuilder tuh nggak akan bisa, apalagi orang-orang kayak dia nih. Maksudnya lagi-lagi kita ngelihat kan berapa banyak otot yang lu bisa simpen gula itu muscle glycogen kan. Kalau otot lu gede ya lu bisa toleransi lu gede. Iya, benar. Ya kan, kalau gua yang kayak gini ya gua toleransi gua makin kecil. Iya, sekali lagi ya, kalau di ini lu jangan mentah-mentah omongan ini. Lu mikir ini kan otak ada kanan dan kiri ya. Ya kan? Tolong dimanfaatkan gitu ada yang lagi istirahat gitu. Otak. Dan ini sih biasakan kita itu mikir sih. Iya. Maksudnya kadang kita gimana ya? Kadang bingung juga. Kadang gue bikin satu statement. Gue bilang A, tiba-tiba seakan-akan bahwa gue menentang B, C, D, E. Iya. Itu permasalahan kita kan. Iya, itu bilang tuh begitu. Jadi kan mungkin risk factor itu ada A, B, C, D, E. Tapi gue cuma bahas paper ini mungkin bahasnya cuma A. Tapi udah otomatis orang bilang, wah berarti lu menentang B, C, dan E dong. Enggak, gue cuma ngomongin ini loh. Iya, ketika kita bilang gua nggak setuju sama sesuatu yang sudah berjalan selama ini, kita dibilang aneh. Ketika kita lebih kencang juga dan lebih spesifik untuk menyebut suatu nama atau apa, kita dibilang nyenggol. Kubu kiri. Iya, kubu kiri gitu, nyenggol. Sebenarnya itu nggak kayak gitu. Apa second opinion itu di kehidupan kita tuh harus ada. Oh, sama ini deh, Mas Felix. Ada satu pendapat bro yang menurut gua cukup kontroversi juga tuh, yang soal kebiasaan makan sedikit tapi sering. Oh iya, itu malah membuat obesitas. Yes, kalau menurut gue sih iya. Beda lagi-lagi kita harus ngomong kalau bro ya berbeda ya. Itu untuk orang-orang. Ya, untuk orang yang normal. Nah, jadi dengan habit yang jadi kita ngomong lagi-lagi makanan itu bukan cuma calories. Jadi makanan itu bukan cuma kalori. Makanan itu adalah biochemical information. Gimana badan kita itu merespon. Jadi contoh, permasalahan dengan masyarakat Indonesia, kita kan heavy carbs ya. Kita masyarakat Indonesia lu cemilan aja semua gula. Kerupuk lah, roti lah, donat lah. Jadi lu makan dari pagi. Pagi lu makan nasi uduk, nasi kuning, lontong sayur, sereal, mungkin roti. Nah, itu kita mulai dengan gula nih. Terus jam 9 jam 10 gula lagi. Jajanan pasar. Jajanan pasar. Kue rangi. Yes. Terus makan siang, mungkin nasi padang tapi nasinya 3 gunung. Waduh, 3 gunung. Dengan es teh manis. Oh iya. Launya 1. Lauknya pakai mie kalau nggak bihun. Iya. Kayaknya ada yang tersindir. Terus sore sebelum makan malam makan lagi, gula lagi pasti. Makan malamnya gula lagi. Sebelum lu tidur aja lu masih harus martabak manis, men. Iya. Lu sebelum tidur. Jadi kan makan berkali-kali tapi gula semua. Apa nggak semua gula darah lu dan insulin lu semua tinggi? Maksudnya tuh itu ya. Kita kayak you're eating small things tapi you're eating so much carbs, so much gula. Pas ditotalin jadinya gyukaku. Betul. Iya, tapi gue lihat juga beberapa kali postingan Bro Felix, dia makan nasi. Cuma dia makan secomot. Betul, gue makan 2-3 sendok. Jadi karbohidrat itu gue maintain untuk gue ngeliat kualitas olahraga gue. Contohnya gue biasa mungkin 1 jam dengan gue biasa aja nih 1 jam tapi dia besok yang harusnya biasanya gue tiba-tiba wah kok kayaknya gue agak lemes ya. Gue naikin sedikit carbs gue. Jadi gue maintain seberapa kualitas olahraga gue. Gue pakai carbs itu. Bener, nah itu yang gue sering bilang di postingan gue, kalau sebelum lo memahami sesuatu, lo pahamin dulu diri lo sendiri. Mikir ya. Ketika lo pakai, lo trial error. Lo ngelihat ibaratnya idola lo atau apa gitu kan di IG, lo mau ikutin dulu seminimal mungkin. Lo trial nih ke badan lo, gue lemes nih gitu kan, ya lo naikin lagi sedikit. Gitu kan. Ini kan cara lo untuk memahami diri lo sendiri gitu. Jangan lo telan semuanya tuh mentah-mentah. Gue ngeliat si Aji makan mie ayam 4 gitu kan, gue lah iya. Gue gak 4 7. Lo tenggakin mie ayam 4 tapi gitu. bro, dia makan lebih banyak dari saya. Enggak. Eat a whole cow. Agak mau. Iya, mungkin kalau karena dunia kita udah dunia sosmed ya. Ya benar. Sosmed itu kan yang dijual trust. Ya, apalagi sosok Mas Canggi, ada Mas Felix itu kan udah punya nama di dunianya masing-masing.
yang dilihat ya brandingnya gitu. Mungkin kalau di Instagram nasinya 3 comot, yang di sebelah kanannya ada lagi gitu. Tapi di story ini doang. Tendensi gua enggak sih, karena permasalahan kita dengan dengan sosmed ya. I try to give sebisa mungkin apa adanya sih. Jadi dengan kita itu apa adanya, kita itu menjadi manusia yang liberated. Jadi kita nggak, kalau kemana-mana ya emang gua makannya itu. Kita nggak takut, oh nanti orang lihat, wih lu makannya apa. Jadi begitu kita tunjukin apa adanya, kita memang ada yang palsu loh. Banyak. Itulah permasalahan dengan akhirnya ketahuan kan. Iya. Benar. Ya, akhirnya palsu, pakai filter, akhirnya ketahuan nggak pakai filter, ijazahnya palsu. Untuk rambut nggak palsu nih asli. Jadi kan begitu kita menutupi satu dengan kebohongan, kita harus menutupi dengan kebohongan lain. Karena trust. Betul, trust kan jadi lu jadi manusia itu yang capek. Iya, dan kadang ketika kita trust, kita dapat pujian itu kayak ya sesuatu hal yang nikmat sebenarnya. Endorfin, dopamin, ya kan, serotonin naik semua. Karena itu orang jadi kecanduan untuk bohong. Betul. Gitu. Apalagi orang-orang yang nggak bisa dikritik gitu kan. Kalau kita mau kritik, lu mau kritik kayak mau ngatain gua apa ya udah terserah lu, silakan aja. Ini kayak gitu. Ya cukup luas nih ya. Ini dari nyenggol-nyenggol. Tipis-tipis aja. Tapi balik ke bipolar nih, ini mungkin produk yang emang kedepannya itu akan sedikit banyak merubah suplementasi ada emang dari. Gue sih berharap sih propolis kita bisa, maksudnya at least teman-teman sadar bahwa kekayaan alam Indonesia itu banyak. Salah satunya ya propolis dari. Sorry, ini di mana ininya? Kita di Sumatera Utara. Iya ininya. Kalau kita kebun kita di Sumatera Utara. Ya, 3 jam dari Medan. Kebun Evi itu ya. Kebun Evi, yes. Bikin yang light dong supaya teman-teman, kalau sekarang kan mungkin kan harganya kan untuk kalangan kelas. Karena gue nggak tahu kenapa gue pengen. Enggak bro, mungkin Indonesia itu kan 200 juta orang. Mungkin yang menengah ke atas 200-nya. Jadi gede banget marketnya. Iya, enggak. Jadi emang cuman gua enggak tahu ya, gua punya sisi sosial tuh, gua mau sehat itu untuk semua orang. Gitu. Jadi karena gua tahu manfaat propolis ini, jadi request gua kalau bisa bikin yang versi lightnya, ada gym light, bener, biar semua orang tuh bisa ngerasain manfaat propolis ini. Itu satu ini berapa? Kita ada yang 10 mili, ada yang gue sampai lupa, 10 mili dan 30 mili. 10 mili 150.000, yang 30. Itu untuk 10 mili 150.000 untuk berapa lama? 1 bulan? Tergantung orang sih, tergantung konsumsinya berapa. Rata-ratanya? Rata-rata mungkin kalau yang bisa lah sebulan ya. Bisa sebulan ya. Bikin yang lebih low lagi ya kan, atau bikin untuk kayak segmen-segmen, ini kalau lo lagi sakit ya kan, jadi yang lebih murah mungkin kalau lagi sakit pakai yang segini gitu kan. Kalau lagi sakit propolis dalamnya ada paracetamol ya bro. Nih hebat. Karena ini manfaatnya banyak sih, banyak banget manfaatnya. Oke. Jadi itulah guys, dari lebah banyak banget manfaatnya, nggak cuman madunya mah udah banyak banget studinya kan. Ini juga ternyata propolis itu part of lebah juga yang ternyata orang banyak yang nggak tahu fungsinya untuk badan kita gitu ya bro ya. Mungkin next Mas Felix ada yang mau dikembangkan dari Evi propolis ini? Studi apa yang lagi dijalankan sekarang? Kalau studi sih kita banyak sih. Jadi yang tadi yang gue bilang yang obesity untuk fat sama liver sama otak, terus clinical trial yang untuk acne, terus kita lagi jalanin satu lagi untuk wound healing, untuk penyembuhan luka. Ya, penyembuhan scars gitu. Dia lebih ke open wound sih. Kalau saya itu luka gitu bisa membantu atau enggak. Kayak betadine obat merah gitu. Cuma kan kalau betadine obat merah kan dia antibiotiknya ya. Dia antimikrobialnya ya. Kalau propolis kan dia punya antimikrobial juga, tapi dia punya manfaat untuk wound healing, mempercepat penyembuhan luka. Jadi itu yang kita lagi trial. Ini dalam 1 tahun ini kita hopefully dapat resultnya sih. Gila banyak banget ya fungsinya propolis ya. Banyak. Dari acne.
Karena itu semua ada hubungannya sih. Jadi semua kondisi itu common hubungannya inflamasi, Mas. Peradangan. Peradangan dan oksidasi ya. Jerawat tuh juga jadi dari peradangan. Karena peradangan. Ya, kan kita kan sakit ya. Karena kan jerawat sakit dan gatal, ya itu peradangan. Ya, jadi disitulah propolis itu sendi membantu. Sakit gatal inflamasi. Betul. Emang sendi gatal apa? Nggak sakit. Oh sakit, iya, sakit. Iya. Gatal kalau ada korengnya. Yes, exactly. Jadi itu di situ membantunya. Ya dari sisi itunya sih. Kalau badan demam juga inflamasi juga, peradangan juga. Yes. Jadi emang semua basicnya dari anti-inflamasi. Betul. Oke, guys, tuh kalian that's right. Mau coba propolis, nah ternyata banyak banget benefitnya buat kehidupan sehari-hari, ya nggak salah untuk nggak dicoba sih bro ya. Thank you nih untuk Mas jauh-jauh dari rumahnya di mana? Gue sih BSD sih. BSD. Oh, dari membelah Jakarta. Membelah Jakarta. Iya, thank you for coming. Sama-sama. Semoga terus memberikan informasi di sosmednya. Terus mengedukasi dengan caranya, jangan berubah. Jangan takut. Ya kan? Stupid-stupidnya, bullshit-bullshitnya jangan dirubah, tolong. Karena terus terang gue banyak belajar sama dia tentang ultra processing food. Oh iya. Nah, kalau dia sering bilang ultra processing food itu nggak layak untuk dimakan. Iya, semenjak itu gue udah nggak itu part of industri balik lagi. Lo suka kan, makanya lo itu lo bohong, lo suka. Gue mewakili masyarakat common ya. Iya, karena mungkin lo ngomong seperti itu, lo bisa cari substitusinya. Mungkin untuk orang yang nggak ada pilihan. Tapi mungkin dia ngomong itu ibaratnya itu jangan dimakan, itu gimana, mungkin biar beberapa orang akan mengira berti harus dikurangi. Karena kan gimana ya emang manusia itu kan susah untuk dilarang gitu kan. Pasti. Gue mau ngebacot sampai kapan pun, there is no way itu bisa. Mungkin beberapa orang ya hopefully bisa masuk, tapi 95% there is no way. Iya, apalagi namanya IQ-nya juga rada ini kan. Gua nggak ngomong tadi hujat lo ya. Enggak, maksudnya gini, gua cuma bilang ini wave ya. Ya, thank you Mas Bro Felix. Thank you. Semoga sukses terus buat Evi Propolisnya. Thank you. Bisa edukasi terus dan makin all the best lah. All the best. Thank you. You guys too. Sama-sama. Thank you. Oke guys, itu dia. Kita ngobrol bersama Mas Felix, PhD. Harus PhD ditekankan itu karena trust. Asli. Bukan di bawah laut ya. Ada yang di bawah laut? Ada. Gue kurang ini banget. Thank you, dan next kita mau ketemu atau ngobrol sama siapa lagi? Felix yang lain nih. Felix yang lain. Oke. Mau tahu siapa? Ikuti terus. Oke, bye.